Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di hari Senin tanggal 9 September tahun 2024 diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 18 ayat 4. Dikatakan, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam hidup kita pernah mau menuju suatu tempat yang tidak kita ketahui di mana letak dan posisinya. Tentu kita sebagai orang yang tidak tahu tempat yang mau kita tuju, pasti kita bertanya kepada orang yang sudah pernah dari sana atau orang yang mengetahui tempat yang kita tuju tersebut. Firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini mengatakan seperti kata Yosafat kepada Raja Israel, supaya lebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Dikatakan, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ajakan oleh Yosafat kepada Raja Israel supaya memastikan apa yang dikehendaki Tuhan sebelum mereka bertindak, sebelum mereka melakukan tugas mereka, yaitu untuk menyerang, berperang, merebut Ramot dan Gilead. Itulah yang kita lihat dalam keadaan atau percakapan oleh Yosafat dengan Raja Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu petunjuk atau arahan orang yang kita tanya tersebut, pasti orang tersebut memberikan peta atau map sebagai yang harus kita turuti supaya kita sampai kepada tujuan. Kalau kita tidak menuruti petunjuk apa yang diberikan kepada kita, tentu kita akan tersesat. Demikian jugalah seharusnya kita memberlakukan firman Tuhan. Apabila kita meminta petunjuk Tuhan, kita harus tahu kemana dan di mana tujuan yang mau dikehendaki Tuhan. Kita diajar untuk meneladani yang diimani oleh Yosafat dan menolak seperti perilaku oleh Raja Israel yang bernama Ahab. Di sini mau kita lihat nas ini mengisahkan Yosafat yang mencari lebih dahulu kehendak Tuhan sebelum memutuskan mengiyakan ajakan oleh Ahab untuk berperang melawan Ramot dan Gilead. Yosafat meminta Ahab agar lebih dahulu menanyakan petunjuk Tuhan ketika nabi palsu Zedekia dan 400 nabi palsu lainnya menubuatkan kemenangan Israel. Yosafat tidak percaya akan nubuat itu. Ia mencari nabi lain dan didapatinya lah Mika yang dipenjara karena nubuatannya yang menyinggung Raja Ahab.
Nubuatan palsu dan benar teruji melalui waktu dan kenyataan. Kenyataan yang benar akan membuktikan siapa yang benar. Yosafat peka terhadap suara Tuhan, sehingga tidak mau begitu saja menerima nubuatan kemenangan sekalipun disuarakan oleh ratusan nabi. Walaupun Nabi Mika hanya seorang diri, namun nubuatannya terbukti. Sedangkan Ahab hanya ingin mendengar nubuatan yang menyenangkan hatinya. Dia tidak mau menuruti apa yang dinubuatkan oleh Mika. Atau boleh kita lihat dari perilaku Ahab ini, dia sudah menetapkan hatinya berpaut kepada kesenangan hatinya, dan kata-kata yang disampaikan oleh Nabi palsu tersebut telah memenuhi keinginannya dalam pikirannya. Tetapi Yosafat yang menguji tindakannya berdasarkan nubuatan Nabi, meminta petunjuk Tuhan dengan berdoa, itulah yang harus dilakukan orang yang beriman dalam menjalani kehidupan ini, sehingga tetap berjalan dalam kebenaran dan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Engkau telah memberikan kehidupan kepada kami. Engkau telah menambahi umur kami satu hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan, mendengar dengan ketaatan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi, itulah keinginan kami. Tuhan, tolonglah kami pada hari ini dalam tugas kami masing-masing, dalam pekerjaan kami melalui tuntunan Rohul Kudus-Mu. Kuatkanlah kami dalam hati kami dan iman kami untuk selalu taat akan firman-Mu, supaya kami beroleh keselamatan dan ketenangan hidup. Tuhan, kami tetap berdoa kepada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka, berikan ketenangan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan dan berkat-berkat-Mu, yaitu berkat yang Engkau berikan melalui penyelamatan-Mu. Tuhan, bila ada saudara kami dalam kesusahan hari ini, tolonglah mereka, lepaskan mereka dari kesusahan mereka, supaya mereka dapat bersukacita untuk memuliakan nama-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.